Hai guys, apa kabar semuanya? Semoga kabar kamu baik-baik aja ya, amin. Sorry banget, aku udah lama gak upload video lagi, gak ngereading-ngereadingin zodiak lagi. Karena aku beberapa bulan ini lagi full bed rest after surgery alias pasca operasi. Nah, kali ini aku mau ngereadingin untuk Sagittarius di bulan Januari tahun 2023. Bakalan kejadian apa aja sih untuk kamu? Karena di sini di bottom of the decknya ada the moon, ada the gentleman, the crossroads, the lookout, the tree, the journal, the child, the ship, dan the grave. Seperti biasanya aku bakalan dikit aja ngasih edukasi. Kalau misalkan readingan tarot itu kan nggak selalu 100% disonate karena energinya itu kan ketarik sana dan ketarik sini karena pemilik Sagittarius itu bukan cuma kamu, melainkan ada banyak berjuta-juta Sagi di seluruh dunia. Dan itu juga jadi bahan pembedanya itu adalah tanggal lahir ya, jam lahirnya, bulan lahir, terus juga sionya, orang tuanya, golongan darah dan lain sebagainya itu jadi pengaruh juga gitu loh. Jadi ada yang udah terjadi di beberapa waktu yang lalu, ada yang sedang terjadi, ada yang belum terjadi gitu loh. Dan masing-masing kisah itu ada yang pernah merasakan, akan merasakan, dan sudah merasakan gitu. Yang berbeda adalah lokasi dan pemainnya gitu loh. Di sini ada yang aku serap energinya, ada beberapa sagi yang di bulan Desember itu benar-benar lagi LDR dan lost contact dengan pasangannya, yang tentunya pasangannya di sini adalah yang secret. Karena di jurnal sini yang aku tarik ini lagi mengartikan tentang rahasia seseorang yang usianya lebih muda. Jadi kamu bisa posisikan aja ya, ini kamu apa dia yang lebih muda. Dan di sini banyak juga sagi yang ngeblok dia ya kan, dikarenakan mungkin ada konflik di masa lalu itu. Dan ini benar-benar yang bukan musuhan sih sebenarnya, tapi benar-benar lagi ngejeda. Oke, kamu tenangin diri kamu dulu dan aku tenangin diri aku. Jadi Sagi dan pasangan ini masing-masing lagi memiliki problem sendiri kan, konflik sendiri. Jadi mereka ini nggak ada konflik, cuman mereka memiliki konflik pribadi masing-masing gitu loh. Jadi saling healing gitu loh. Jadi saling healingnya itu saling tidak berkabar dan saling blok gitu loh. Dan saling bloknya ini bukan karena musuhan, tapi emang benar-benar yang aku pengen kita istirahat dulu ya gitu kan, aku mau ngeblok kamu dulu ya, aku izin ya ngeblok kamu dulu, aku bener-bener lagi pusing, aku nggak pengen kamu jadi sasaran emosinya aku gitu loh, aku nggak mau nyakitin kamu. Itu ada yang beberapa seperti itu karena energi yang ketarik saat ini sama aku yang seperti itu ya kan, sagi yang seperti itu. Dan di sini untuk di Januari tahun 2022 ada beberapa sagi yang membuat suatu keputusan. Oke, kayaknya nih lanjut deh aku sama dia gitu kan. Jadi misalkan ini kalau yang cinta segitiga ya, misalkan kemarin-kemarin ini sebenarnya sih banyak sagi yang lagi ada problem banget sama pasangannya, pasangan resminya ya. Itu maybe karena nggak cocok, atau mungkin banyak juga pasangannya sagi itu yang galak dan ganas banget, yang temperamental ya. Jadi di sini dia nggak betah banget. Kebetulan dia kenal dengan seseorang yang saat ini dekat, yaitu orang ketiganya, yang bikin Sagi untuk berpikir gimana ya, apa aku harus menetap sama pasangan resmiku atau emang harus memilih orang ketiga ini dan meninggalkan pasangan resmi aku gitu kan. Dan di sini ada banyak Sagi yang membuat suatu keputusan bahwa dia mau melanjutkan dengan orang ketiganya ini gitu loh. Karena di sini ada the crossroads, dia membuat suatu keputusan dan keyakinan. The moon di sini itu ada keselarasan dengan antara ini dan ini gitu loh. Jadi the moon di sini mengartikan tentang bayangan ya, kekasih bayangan di sini. Yang umurnya jauh lebih muda daripada Sagi gitu loh. Jadi di sini kalau untuk memilih berpisah dengan pasangan resmi sih belum ya untuk di Januari. Tapi untuk melanjutkan hubungan dengan
orang yang tersembunyi ini, oke, kita lanjut gitu loh. Karena sebelum silent treatment ini kemarin, Sagi ini banyak sekali memberi bantuan untuk dia berupa finansial gitu. Dan di sini Sagi bener-bener yang abis-abisan banget ya keuangannya. Dia tabungannya kuras untuk sini. Mungkin ada pasangannya Sagi ini yang sakit gitu kan, butuh berobat, butuh uang, dan Sagi nge-supply gitu kan, ngasih apa yang dibutuhkan oleh si dia gitu. Dan kalau dari si dianya, kalau yang aku tangkap di sini, yang aku baca, dia sih sebenarnya nggak ada cinta ya buat Sagi. Dia ke Sagi itu kemungkinan untuk kemanfaatin aja sebenarnya, tapi dia nggak jahat gitu lah, artian dia memanfaatin keuangan yang dimiliki oleh Sagi ya kan, sebagai ATM berjalannya gitu. Sebenarnya dia pengen duitnya aja tapi ogah ketemu, sedangkan Saginya di sini oke, kamu mau apa nih aku kasih, sampai aku bela-belain misalkan aku punya tabungan 10 juta, ini buat kamu 9 juta, aku 1 juta aja deh gitu, contohnya seperti itu ya. Dan Sagia sih pengen ketemu, dan matian segala kebutuhan kamu aku kasih tapi kita ketemu gitu. Tapi sedangkan si dianya, aku mau ini, aku mau itu, aku butuh ini, aku butuh itu, tapi dalam hati dia nggak mau ketemu ya, karena Sagi ini sebenarnya bukan tipenya dia banget secara fisik ya, tapi kalau secara keuangan sih ya gitu. Dan sekali lagi aku bilang kalau di sini yang aku tahu energinya, si dia itu orangnya baik, nggak jahat ke kamu, tapi dia butuh kamu gitu loh, secara uh, untuk support sistemnya dia gitu. Dan di Januari ini banyak Sagi yang akan menemui si dia gitu loh. Dan mau nggak mau si dia walaupun nggak pengen ketemu sebenarnya, tapi dimau-mauin gitu loh. Jadi kayak ya udah deh ketemu, dia itu lebih ke respect aja sih sama kamu gitu loh. Jadi apa yang kamu mau dia turutin, tapi nggak pakai hati gitu, tapi lebih ke respect aja, menghargai kamu, menghormati kamu karena kamu udah nolongin dia gitu, sebagai balas budi sih sebenarnya gitu. Dan kenapa sih di sini ada The Grave ya kan? The Grave itu nggak melulu tentang hal yang buruk ya, tapi The Grave di sini karena di sini di atasnya ada The Tree, itu mengartikan suatu perubahan baru, konsep baru, rencana baru, permulaan yang lebih baru ya kan. Jadi mengenai pembaharuan atau transformasi yang berupa kerugian gitu kan. Dalam artian kerugiannya karena dia kan udah sering nge-supply si dia ya, si Sagi ini, makanya dia nggak mau rugi. Makanya ya itu tadi, saling menguntungkan dan saling diuntungkan gitu. Kayak misalkan tadi aku bilang, dia nggak mau rugi karena udah ngasih, dan dia oke deh, aku turutin maunya kamu sebagai ucapan rasa terima kasih dan balas budinya gitu loh. Oke. Dan untuk mengenai masalah finansial di sini juga banyak Sagi yang membuat suatu keputusan untuk mencari job baru. Mungkin ada yang pindah pekerjaan di sini. Sebenarnya sih ada banyak Sagi yang pengen pindah atau keluar dari kantor yang sebelumnya ya, karena nggak nyaman sama manajemen perusahaannya, mungkin masalah gajinya nggak adil, terus juga terlalu di bawah tekanan, yang mestinya cuti atau libur itu dihubungin terus gitu kan, di dalam grup lah, terus di apalah gitu. Jadi bener-bener yang tertekan banget dan nggak nyaman lah ya di perusahaan lama gitu. Jadi di sini banyak Sagittarius yang move ke perusahaan yang baru gitu loh. Dan juga di sini ada yang pindah rumah, terus juga ada yang baru beli rumah atau ada yang renovasi rumah gitu kan. Terus juga di sini ada beberapa Sagi yang membuat suatu keputusan, ketegasan untuk misalkan gini loh, ada banyak ya teman-temannya Sagi yang berhutang, hutang uang contohnya ke Sagi gitu kan. Dan di sini Sagi biasanya nggak pernah nagih, kesadarannya mereka aja gitu kan.
mau bayar kek mau enggak kek, cukup tahu aja gitu. Cuma untuk di Januari ini sebenarnya dari Desember ke Januari dia membuat sikap yang lebih tegas di sini. Demi si dia sih sebenarnya ya, Sagi tegas tuh karena Sagi benar-benar butuh uang untuk si dia gitu, untuk supply dia, karena dia lagi sakit bener-bener yang butuh pengobatan banget. Sedangkan Sagi keuangannya lagi surut, mau nggak mau Sagi membuat ketegasan untuk menagih hutang-hutang teman-temannya gitu, bener-bener yang ngasih ancaman banget, yang ngasih ultimatum banget, lo harus bayar nggak mau tahu. Kok lo gitu sih, biasanya lo nggak kayak gini, kok berubah sih Sagi? Iya, masalah gue butuh duitnya ya, tapi duitnya nggak ada, nggak mau tahu, mesti ada gitu kan. Jadi benar-benar di sini saklek banget ya untuk ke teman-temannya gitu. Dan di sini Sagi banyak banget sih yang hilang arah sebenarnya ya, pikirannya tuh yang kalang kabut. Dan di sini kalau saran dari aku, kamu jangan membuat satu keputusan dulu ya, yang keputusan yang besar banget untuk di Januari tahun 2023. Kamu healingkan pikiran kamu dulu, batinnya kamu, jiwanya kamu, tenangkan. Jadi sebelum membuat satu keputusan yang besar, kamu harus relax dulu, benar-benar yang uh, intinya sih kamu belum mateng lah ya, jadi jangan serugulan langsung buat keputusan karena kamu di sini bakal menyesal. Jadi di sini kamu belum bisa membaca sinyal-sinyal mana hal-hal yang positif buat kamu, mana yang cuman ilusinya aja gitu. Jadi di sini banyak uh, Sagittarius yang labil sih secara mental gitu loh, dan batin. Jadi belum kuat banget. Jadi menurut aku Sagi disarankan untuk jangan dulu membuat suatu keputusan yang fatal dan berat dan besar gitu. Oke, di sini ada oracle card. Aku mau tanya sama dia ya. Itu aku ngelihat bottom of the decknya The Moon, jadi inget lagu. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby kiss me. Ini aku sambil nge-shuffle ya. Ada pesan apa aja sih untuk Sagittarius di bulan Januari tahun 2023? Wow. We will be together again. Bener kan? Di sini ada I feel you leaving me behind. Ada pesan apa lagi? Ini ada I wish I had treat you better. Jadi buat kamu yang ngerasa kurang resonate, jangan dipaksakan. Tandanya energi kamu lagi nggak ketangkap sama aku ya saat ini. Dan misalkan nggak resonate, ya kan belum terjadi. Ini aku bacain bulan Desember dan untuk bulan Januari ya tahun 2023. Jadi kamu harus bijaksana aja dalam nonton readingan aku ya. Aku paling nggak suka sama orang-orang yang negatif, apalagi sama mental pembuli gitu loh. Kalau emang nggak cocok sama aku, ya udah gitu kan, nggak usah dipaksain, apalagi sampai membuli gitu kan. Itu kan kayaknya nggak banget, karakternya jelek banget ya. Oke, di sini di bottom of the decknya ada we both know I am not the one for you. Jelas banget sih ya di sini. Nah, kalau dari pesan oracle di sini ini jelas banget ya. Kalau kamu dan dia itu sebenarnya sama-sama saling tidak siap untuk melanjutkan suatu pernikahan. Jadi misalkan tadi yang aku bilang, ada beberapa Sagi yang memiliki pasangan ya kan. Sebenarnya Sagi itu nggak nyaman sama pasangan resminya gitu kan. Ada banyak konflik lah ya di dalamnya. Entah mungkin pasangannya Sagi terlalu temperamental, over protektif dan lain sebagainya. Dan di sini kalian itu nggak siap. Dan untuk di tahun 2022 sih antara Sagi sama orang ketiga ini adalah ada obrolan ya, sempat ada obrolan, kamu mau nggak jadi istri aku atau jadi suami aku gitu kan. Kalau kamu mau, aku bakal ninggalin dia gitu. Ada obrolan kayak gitu. Cuman selama silent treatment ini
kalian berpikir sebenarnya kamu dan dia itu saling tahu diri gitu loh. Kalau dia itu tahu kalau kamu itu nggak suka sama dia gitu kan. Oh, jadi kayak apa ya, aku tahu aku bukan tipe kamu banget nih gitu kan. Jadi kayak tahu ini saling lampiasin aja, jadi saling tahu dan saling bijaksana sih, dalam artian kamu tahu kalau dia itu nggak ada cinta atau perasaan yang besar kayak kamu gitu, cuma butuh kamu doang, butuh duit kamu dan butuh kamu intinya gitu kan. Sedangkan kamu di sini suka sama visualisasinya dia gitu, dia cantik atau ganteng, dia menarik, dia baik gitu kan, jauh banget karakternya dibanding dengan pasangan resmi kamu. Dan kamu di sini nggak masalah kamu butuh uang aku butuh raganya kamu dan perhatiannya kamu. Di sini banyak banget Sagittarius yang kekurangan kasih sayang gitu loh. Jadi di sini dia cari pelampiasan untuk ya dari seseorang untuk mendapatkan suatu perhatian dan kasih sayang ke kamu, walaupun itu fake atau palsu. Di sini kamu nggak masalah gitu kan. Jadi di sini kamu anggap aja itu kayak kasarnya adalah FWB-an ya. Oke. Okay. Dan di sini ada sih mungkin ini antara kamu atau si dia ngerasa kamu tuh atau dia tuh ninggalin aku gitu kan, ngeblokir aku gitu aja dan lama banget ngebuka blokirannya. Dan di sini yang diblok pengen ngubungin, tapi ntar aja deh, ntar juga Januari ngubungin aku kok gitu kan. Jadi saling butuh, aku lagi butuh dia nih, tapi tenang aja ntar Januari juga bakal ngubungin aku gitu kan. Jadi mungkin ini cuman sebagai saling healing aja gitu kan, saling gak mau menyakiti dan saling menyelesaikan problemnya masing-masing dulu aja gitu kan. Dan di sini ada banyak pasangannya Sagi itu lagi ngamuk-ngamuk terus ya di bulan Desember. Jadi ketika Sagi ngubungin bentak-bentak, teriak-teriak gitu kan. Terus ketika Sagi bilang, kok kamu marah-marah sama aku, salah aku apa? Nah pasangan Sagi ini yang orang ketiga ini bilang, enggak kok, kamu nggak salah apa-apa, maafin aku ya, aku lagi stres banget, aku punya problem pribadi, aku lagi marah-marah terus, aku harap kita nggak ada komunikasi dulu ya gitu. Dan di sini dia itu nggak akan menghubungi kamu sebelum kamu menghubungi dia duluan ya. Jadi di sini dia itu masih ngarepin kamu, dan kamu di sini berharap kamu udah ngasih perlakuan yang baik buat dia gitu kan, dengan cara ngasih support system atau nge-supply kebutuhannya dia gitu kan, dan dia pun begitu gitu kan. Ini complicated juga ya. Terus juga oh iya, aku di pertengahan ini readingan ini aku pengen ngingetin sedikit kalau tujuan aku ngebangun channel ini guys, untuk membantu orang-orang yang kurang mampu atau yang gak mampu ya, tanda kutip, untuk fakir dan miskin, orang tua jompo, orang anak yatim atau piatu, atau mungkin ODGJ atau hewan liar, orang-orang homeless atau tunakarya lainnya. Jadi dengan kamu bantu support aku dengan subscribe YouTube channel ini, kamu sama aja sedikit meringankan beban mereka gitu loh. Jadi dengan kamu nempelin subscribe di YouTube channel aku, ketika dapat AdSense nanti itu ketika aku nge-sharing ke mereka, itu juga bisa jadi bahan ladang pahala untuk kalian juga, amin. Jadi buat kamu yang belum subscribe, aku minta supportnya ya. Dan di sini kalau saran dari aku pribadi ya, untuk Sagi, seperti yang aku bilang tadi di awal, jangan dulu buat keputusan besar di Januari kalau emang kamu belum yakin banget ya. Tapi karena di sini ada I am not available, banyak Sagi yang tahu kalau kamu tuh belum siap untuk melanjutkan pilihan kamu dengan orang ketiga ini. Karena saling tahu diri sih, karena di sini kan ada we both know I am not the one for you gitu loh. Jadi kayak kita tuh tahu gitu loh, aku tuh bukan orang yang tepat untuk kamu gitu loh. Jadi secara dari Sagi atau dari si dianya ya, kamu posisikan aja ngerasa aku tahu aku bukan tipe kamu. Terus kedua, aku tahu
aku nggak banyak duit, atau mungkin aku bukan orang kaya, dan aku nggak setara dengan kamu dan keluarga besar kamu gitu loh. Bibit-bibit bobotnya jauh banget gitu gitu. Jadi ada yang saling tahu diri aja sih gitu. Atau mungkin yang aku terlalu tua atau apa gitu. Oke guys, gitu aja readingannya buat kamu yang ngerasa resonate. Semoga ini bisa jadi bahan evaluasi untuk diri kamu. Ambil yang positifnya, buang negatifnya. Kalau yang gak resonate, minta kebijaksanaannya dan abaikan saja, atau mungkin kamu bisa move ya, dan tanpa dengan rasa dendam dan amarah. Oke, gitu aja. Bye bye.